Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Untuk para siswa kelas 8, berjumpa kembali bersama sahabat Matematika Channel dalam sajian spesial untuk kalian, yaitu serial pembahasan paket soal PAT Matematika kelas 8. Memasuki episode yang ketiga, kita akan membahas 6 soal seputar materi bangun ruang sesi datar untuk bagian awal tentunya. Nah, maka siapkan pikiran, hati, dan diri kalian untuk benar-benar hadir, fokus mengikuti sajian pembahasan berikut dengan seksama dan sepenuh hati agar kalian mendapatkan pencerahan dan pemahaman yang baik. Insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya, bila kalian ingin mendukung perkembangan channel ini agar lebih memberikan manfaat bagi orang banyak, silahkan di subscribe jika belum, juga tekan tombol loncengnya, dan jangan lupa komen yang positif, likes, dan share. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Serial pembahasan paket soal PAT Matematika SMP kelas 8. Cita-cita tanpa usaha bohong, usaha tanpa doa sombong. Kita mulai pembahasannya. Soal nomor 11. Banyak sisi, rusuk, dan titik sudut pada prisma segi 9 beraturan berturut-turut adalah titik. Penyelesaian. Pada prisma segi N, untuk N sama dengan 9 berlaku 1. Banyak sisi dari prisma segi N dirumuskan N plus 2. Kalau N-nya adalah 9, maka sama dengan 9 ditambah 2 sama dengan 11 buah sisi. 2. Banyak rusuk dari prisma segi N dirumuskan 3 dikali N. Untuk N sama dengan 9, sama dengan 3 dikali 9, sama dengan 27 rusuk. 3. Banyak titik sudut dari prisma segi N dirumuskan 2 dikali N. Untuk N 9, sama dengan 2 dikali 9, sama dengan 18 titik sudut. Berdasarkan opsi yang disajikan dalam soal, maka jawaban yang benar adalah opsi B. Sekalian di sini kita ingatkan untuk limas segi N, karena banyak di antara siswa yang rancu membedakan prisma dan limas, sering tertukar. Prisma itu memiliki alas dan tutup sepasang sisi yang sama dan sejajar, sedangkan untuk limas hanya punya alas, tidak punya tutup, tapi dia punya titik puncak. Untuk banyak sisi, rusuk, dan titik sudut dari limas segi N dirumuskan 1. Banyak sisi sama dengan N plus 1. Untuk N sama dengan 9, berarti 9 ditambah 1 sama dengan 10. 2.
2 banyak rusuk sama dengan 2 dikali N. Untuk N sama dengan 9 sama dengan 2 dikali 9 sama dengan 18 rusuk. Dan banyak titik sudut dirumuskan N plus 1. Untuk N 9 berarti 9 ditambah 1 sama dengan 10. Maka option D ini merupakan jebakan untuk anak-anak yang kadang mengalami kerancuan membedakan antara prisma dan limas. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 12. Sebuah balok dipotong pada setiap pojoknya sebagaimana tampak pada salah satu pojok seperti gambar berikut. Banyak semua titik sudut yang terjadi pada balok akibat tindakan tersebut adalah titik-titik-titik. Penyelesaian. Pada setiap pojok yang dipotong menghasilkan 3 buah titik sudut. Perhatikan gambar. Di bagian sini semula ada sebuah titik sudut, kemudian dipotong pada bagian pojoknya sehingga titik sudut yang semula hilang dan terbentuk 3 buah titik sudut yang baru. Yang disajikan pada gambar ini adalah sebagai sampel dari satu titik pojok yang dipotong. Sedangkan dalam soal dijelaskan bahwa yang dipotong adalah semua titik sudut atau titik pojok dari balok. Balok memiliki 8 pojok atau 8 titik sudut. Kalau setiap pojok dilakukan hal yang sama, sementara setiap sudut balok atau pojok balok yang dipotong seperti tampak pada gambar ini menghasilkan 3 buah sudut. Kalau setiap pojok dilakukan hal yang sama, maka banyak titik sudut yang terbentuk adalah 8 dikali 3 sama dengan 24 titik sudut. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah option A. Cukup mudah ya. Setiap pojok terbentuk 3 buah titik sudut, maka kalau 8 pojok dilakukan hal yang sama, berarti 8 kali 3 sama dengan 24 titik sudut. Baik, kita lanjutkan. Soal nomor 13. Perhatikan gambar rangkaian 8 buah bidang persegi berikut. Bidang persegi yang harus dihilangkan agar rangkaian tersebut merupakan jaring-jaring kubus adalah titik-titik-titik. Penyelesaian. Ingat bahwa kubus itu memiliki 6 buah bidang sisi yang sama, yaitu masing-masing berbentuk persegi yang ukurannya sama. Sementara pada gambar ini yang disajikan adalah rangkaian dari 8 buah bidang persegi. Agar rangkaian bidang-bidang persegi itu menjadi jaring-jaring kubus, tentu yang dibutuhkan hanya 6 buah persegi. Dengan demikian, kita harus menghilangkan 2 buah persegi dari rangkaian agar menjadi jaring-jaring kubus. Nah, persegi-persegi mana yang harus kita hilangkan agar bisa menghasilkan jaring-jaring kubus? Agar ketika dilipat-lipat menurut sisi-sisi persegi bisa menghasilkan model kubus. Kita harus menghilangkan 2 buah persegi. Kemungkinan yang pertama adalah nomor 7 dan nomor 8. Ini kita potong atau kita hilangkan. Maka tinggal nomor 1, 2, 3,
4, 5, dan 6. Ketika 7 dan 8 ini kita hilangkan, maka susunan dari persegi-persegi yang tersisa dapat dibentuk menjadi model kubus. Di sini pilihan 7 dan 8 tidak ada. Kemungkinan yang lain, yaitu kemungkinan 2, yang bisa kita hilangkan adalah 5 dan 8. Perhatikan gambar. Ketika 5 dan 8 kita hilangkan, maka modelnya adalah seperti halnya 7 dan 8 kita hilangkan, hanya beda posisi. Sehingga kalau 5 dan 8 kita hilangkan, rangkaian persegi yang tersisa akan bisa membentuk model kubus. Tidak ada option 5 dan 8. Berarti masih ada kemungkinan yang lain. Yang mana kira-kira yang harus kita hilangkan agar bisa menghasilkan jaring-jaring kubus? Yang mana? 4 dan 5. 4 dan 5. Oke, kalau 4 dan 5 misalnya kita hilangkan, 3 kita jadikan sebagai alas, maka 1 sebagai sisi kiri, 2 belakang, 6 adalah kanan, 7 tutup, dan 8 nanti menjadi sisi depan. Iya, berarti 4 dan 5 kalau kita hilangkan menghasilkan rangkaian 6 buah persegi yang tersisa dan bisa membentuk model kubus. 4 dan 5 ada, yaitu option A. Baik, kita lanjutkan. Soal nomor 14. Perhatikan gambar kubus PQRS TUVW berikut. Bidang diagonal kubus yang tegak lurus dengan bidang diagonal PQVW adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Bidang diagonal PQVW dibentuk oleh dua rusuk sejajar, yaitu PQ dan WV. Ini yang kita dobeli dengan warna merah. Ini sepasang rusuk yang sejajar. Dan untuk menjadi bidang diagonal dibentuk bersama dengan dua buah diagonal sisi yang sejajar, yaitu PW sejajar QV. Perhatikan gambar PW sejajar QV. Sehingga terbentuklah bidang diagonal PQVB. Berikutnya, yang ditanyakan adalah bidang diagonal yang tegak lurus dengan bidang diagonal PQVW. Bidang diagonal yang tegak lurus dengan PQVW adalah bidang diagonal yang memuat dua diagonal sisi yang tegak lurus dengan VW, yaitu ST, dan tegak lurus dengan IV, yaitu RU. Jadi bidang diagonal yang tegak lurus dengan PQVW harus memuat dua buah diagonal sisi yang sejajar, yaitu ST dan RU. Sepasang diagonal sisi sejajar ST dan RU agar membentuk bidang diagonal harus dilengkapi dengan sepasang rusuk sejajar, yaitu SR dan TU. Maka bidang diagonal yang terbentuk adalah RSTU. Sekalipun membacanya boleh SRUT boleh, STUR boleh, tapi
yang bersesuaian dengan option adalah RSTU, yaitu option C. Begitu ya. Oke. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 15. Luas permukaan sebuah kubus yang memiliki volume 729 cm kubik adalah titik. Penyelesaian. Untuk menghitung luas permukaan kubus, kita harus tahu ukuran rusuk dari kubus. Kata kuncinya di sini adalah volume kubus sama dengan 729 cm kubik. Maka kita harus menghitung terlebih dahulu berapa ukuran rusuk kubus dengan menggunakan kata kunci volume. Volume kubus adalah R pangkat 3, ekivalen dengan 729 sama dengan R pangkat 3. 729 adalah volume kubus yang telah diketahui. Untuk menghitung nilai R, caranya kita harus mengakar pangkat 3 dari 729. R sama dengan akar pangkat 3 dari 729 sama dengan 9. Ini artinya bahwa 729 itu diperoleh dari 9 dipangkatkan 3. Nah, sekarang sudah kita dapatkan nilai R atau ukuran rusuk kubus yaitu 9 cm. Maka kita bisa menghitung luas permukaan kubus, bahwa luas permukaan kubus adalah 6 kali luas persegi yang menjadi sisi kubus. Sementara sisi persegi adalah R, yaitu rusuk kubus yang panjangnya 9 cm. Maka luas dari permukaan kubus dirumuskan luas sama dengan 6 dikali R kuadrat. R-nya 9 kita substitusikan. Luas sama dengan 6 dikali 9 kuadrat. Ada perkalian, ada perpangkatan, harus didahulukan perpangkatan. Maka luas sama dengan 6 dikali 81. 81 adalah hasil dari 9 pangkat 2. 81 adalah hasil dari 9 kuadrat. Hasil akhirnya luas sama dengan 486 cm persegi. Jawaban yang benar adalah option A. Cukup mudah ya. Luas permukaan kubus adalah 6 dikali R kuadrat. R belum diketahui. Kita hitung dengan menggunakan kata kunci volume kubus. Yaitu volume sama dengan R pangkat 3. Untuk mendapatkan nilai R, ya kita tarik akar pangkat 3 dari nilai volumenya. Baik, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Insya Allah soal terakhir untuk episode kali ini. Soal nomor 16. Luas permukaan sebuah balok yang memiliki panjang 20 cm, lebar 15 cm, dan tinggi 8 cm adalah titik. Penyelesaian. Luas permukaan balok dirumuskan. Luas sama dengan 2 dikali P dikali L, ditambah 2 dikali P dikali T, ditambah 2 dikali L dikali T, yang mana panjang kali lebar ini adalah luas alas dan tutup balok. Panjang kali tinggi adalah luas sisi depan dan belakang balok, dan lebar kali tinggi adalah luas sisi kanan dan kiri balok. Kita substitusikan ukuran dari panjang, lebar, dan tinggi ke dalam rumus. Luas sama dengan 2 dikali dalam kurung 20 dikali 15
ditambah 2 dikali dalam kurung 20 dikali 8 ditambah 2 dikali dalam kurung 15 dikali 8. Kita sederhanakan. Luas sama dengan 2 dikali 300 ditambah 2 dikali 160 ditambah 2 dikali 120. Kita sederhanakan lagi. Luas sama dengan 600 ditambah 320 ditambah 240. Hasil akhirnya luas sama dengan 1160 cm persegi. Jawaban yang sesuai adalah option B. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa? Iya, bisa. Dan asik ya? Asik, ya. Kalau kita belajar, itu memang berangkat dari hati yang tulus, niat yang benar, insya Allah. Enjoy, asik, dan mudah kita memahami. Semoga berkah apa yang kita pelajari bersama. Oke, 6 soal sudah kita bahas. Insya Allah pembahasan paket soal PAT untuk materi bangun ruang sisi datar ini akan kita lanjutkan pada tayangan berikutnya, tetap di channel yang sama, Sahabat Matematika Channel. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.